Shalom para pemirsa God Message, apa kabar semua? Nah, hari ini kita masuk ke Mazmur 29. Nah, saudara tentu masih ingat dalam ingatan kita bagaimana gelombang tsunami yang pernah melanda di bagian Indonesia Timur ketika di Aceh. Begitu besar, begitu dahsyat dan memporak-pandakan seluruh bagian negara Indonesia Timur, yaitu di Aceh. Banyak kerugian yang terjadi karena air dengan gelombang yang sangat besar. Nah, hari ini kita dalam satu perikop melihat ada yang disebut kebesaran Tuhan di tengah badai. Nah, suara Tuhan mengguntur di tengah-tengah air, gelombang, padang gurun, bahkan di atas gunung. Artinya semua ini disebut dengan alam semesta. Nah, Tuhan punya kuasa atas alam semesta ini. Kalau kepercayaan lama memang ada yang percaya, oh mungkin ada dewa di gunung, ada dewa-dewa di mana. Tapi semuanya itu tunduk di bawah kuasa daripada Tuhan itu sendiri. Nah, badai itu bisa terjadi kapanpun juga. Pelajaran pertama. Dan kita tidak pernah mengerti kapan badai itu terjadi. Gelombang begitu besar, awan gelap terjadi. Hal yang tidak terduga bisa terjadi. Hampir sama dengan ketika murid-murid di atas perahu. Mereka juga tidak pernah menduga kalau tiba-tiba terjadi badai, angin sakal. Beberapa waktu yang lalu kita juga belum terpikir walaupun kita tahu ada virus corona. Tapi ketika terjadi kemudian situasi seperti ini, berubah total. Seperti ada badai yang terjadi dalam ekonomi, dalam keluarga, sesuatu yang tidak terduga. Ada banyak orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dirumahkan. Orang yang punya usaha mengalami kerugian begitu banyak, menanggung biaya yang begitu besar, pemasukan yang begitu kecil. Dan banyak hal terjadi, badai terjadi di dalam perahu masing-masing. Dan itu tidak terduga. Tapi berita yang menggembirakan adalah bahwa ada suara Tuhan yang mengguntur dengan keras di tengah-tengah badai, gelombang, angin sakal yang keras. Dia berkuasa atas alam semesta. Dan di bagian akhir itu dikatakan Tuhan memberkati karena dia berdaulat atas seluruh alam semesta. Bukan atas hidup manusia saja, tapi alam semesta pun dia berdaulat. Apa yang dilakukan umat Tuhan di Mazmur 29 ini, bagian yang ayat yang kedua dikatakan sujud menyembah Dia. Penghuni surga bisa dimaksud seluruh apa yang ada yang menyembah Dia. Hati kita bawa menyembah Dia. Hati kita sujud menyembah, menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Maka kita percaya bersama dengan Tuhan kita sanggup melintasi badai. Dan bersama dengan Tuhan juga bukan cuma melintasi, tapi mengalahkan badai tersebut. Kita tidak tahu akan hari depan atau hari esok. Tapi yang kita tahu kalau masa lalu Tuhan sudah jaga dan pelihara. Masa sekarang ada masa sulit. Masa depan pun Tuhan pasti sanggup jaga kita. Melewati badai, melintasi badai bersama Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa di edisi yang lain.